Ana yakin tidak akan terjawab semuanya. Masya Allah. Pertanyaan pertama Ustadz, tentang fitnah di akhir zaman. Salah satunya adalah fitnah wanita. Saya seorang pelajar dan mempunyai niat untuk menikah muda, tapi orang tua saya belum mengizinkan karena saya harus masuk kuliah dulu. Mohon nasihatnya Ustadz untuk orang tua saya. Antum ngambil kesempatan kayaknya. Ngambil kesempatan supaya Ustadz membela antum berhadapan dengan orang tua. Nasihat ana kepada antum, bukan kepada orang tua. Sabar. Sabar dan banyak-banyak puasa. Dan banyak-banyak ghaddul basar. Banyak-banyak menundukkan pandangan. Dan banyak-banyak berhenti melihat yang bisa membuat antum semakin tidak bisa menguasai syahwat. Karena sebenarnya ketika sifat kita tidak bisa menguasai syahwat, saya tidak menuding orang yang bertanya, tapi saya hanya berbicara apa adanya. Ketika kita orang yang tidak bisa menguasai syahwat, dengan cara mata kita kelayapan kemana-mana, syahwat kita tidak bisa kita kendalikan, lalu kita jadikan alasan karena belum menikah. Kalau toh pun menikah tetap akan seperti itu. Percayalah. Jadi jangan antum kira saya sekarang terfitnah oleh wanita Ustadz begini, dan antum dengan itu antum katakan menyalahkan pernikahan, saya belum menikah. Antum yang salah, terfitnah. Karena antum membuka pintu fitnah masuk ke dalam diri antum seluas-luasnya. Saya tidak berbicara yang sedang bertanya ya. Semoga saudara kita yang bertanya tidak seperti itu. Jangan terlalu menyalahkan kita belum menikah. Salahkan diri kita yang tidak bisa kontrol syahwat kita. Tapi kalau dia sudah kontrol syahwatnya, matanya sudah dia pelihara, dan dia tidak kelayapan kemana-mana yang tidak diridhoi dan tidak dicintai Allah tabaraka wa ta'ala, dia sudah berusaha puasa, dia sudah memilih teman-teman yang baik, dia tidak mau lagi bergaul sembarangan, tapi tetap sulit menguasai syahwatnya, ini orang yang pantas segera menikah. Tapi kalau tipikalnya orang yang tidak menguasai syahwat, kalau sudah menikah pun tetap tidak bisa menguasai syahwat, percayalah. Karena ini sifat, dan sifat ini akan bertahan Anda belum menikah atau Anda setelah menikah. Maka jangan salahkan diri yang belum menikah. Tapi kalau antum sudah berusaha sekuat tenaga untuk menahan diri, menahan mata, menahan lisan, menahan telinga, bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, namun keadaannya masih tetap sudah rajin berpuasa, rajin pengajian, rajin menghafal Al-Quran, tapi rasanya nggak bisa, maka ini saatnya yang tepat untuk menikah. Dan orang tua belum mengizinkan, rayu orang tua itu sampai luluh hatinya, merengek kepada mereka, nggak apa-apa. Ada masalah kita mengkerdilkan diri kita di hadapan orang tua kita. Ya, wallahu a'lam. Salah satu yang diperangi oleh orang-orang luar, orang-orang di luar agama Islam dari umat Islam, nikah muda. Mereka ingin umat Islam jangan nikahnya muda. Kata mereka, nikah muda itu banyak masalah, banyak problem dan semacamnya. Ternyata yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta SAW sebaliknya. Kalau sudah sanggup menikah, segera menikah. Nah, semoga antum berhasil dengan izin Allah meluluh lantakkan hati orang tua antum.
berdoa kepada Allah, tulis surat kepada, kalau nggak bisa ngomong langsung tulis surat. Bangun sholat tahajud, minta kepada Allah, ya Allah saya ingin menulis surat, berikan saya taufik untuk menulisnya, meluluh lantakkan hati orang tua saya. Lalu kemudian tulis dari hati kecil, tulis, bila perlu nulisnya sampai air mata. Biasanya kalau tulisan datang dari hati, dibaca masuk dalam hati, dan berdoa kepada Allah. Apakah bisa dikatakan terjerumus ke dalam kesyirikan orang yang takut dengan malam Jumat atau takut dengan tempat gelap sendirian? Takut hantu maksudnya ya. Hantu itu gak ada. Buktinya kita sudah hidup 40 tahun gak pernah jumpa. Ada di antara antum mungkin yang hidup sudah 50 tahun gak pernah ketemu hantu. Atau paling tidak yang muda-muda sudah 20 tahun, 25 tahun, 18 tahun hidup gak pernah jumpa hantu. Itu artinya gak ada. Realita nyata dalam hidup kita puluhan tahun, saya sudah 40 sekian tahun nggak pernah ketemu. Kalau pun ada sedikit, namun ceritanya yang dibesar-besarkan. Dan antum suka pula masalahnya dengan cerita yang dibesar-besarkan itu. Beritanya dibesar-besarkan, ceritanya dibesar-besarkan, padahal realita nyata dia sangat teramat sedikit. Kalau kita polling sekarang ini yang ada di masjid ini, saya yakin nggak sampai 10% yang pernah langsung melihat. Itu pun kalau ataupun pernah melihat nggak sampai 10 kali seumur hidup. Berarti jumlahnya sedikit, nggak perlu kita takut, karena memang tidak ada dalam kehidupan kita. Kalau ataupun ada jumlahnya sedikit, hanya berita yang disampaikan. Lihat orang cerita hantu. Kalau orang cerita hantu, Pak, pasti bukan cerita dia, tapi teman saya begini, teman saya begini, tetangga saya begini, teman dari teman saya begini, teman dari tetangga saya begini. Cerita orang semuanya, nggak ada yang cerita dia. Ya, hantu sebenarnya adalah jin yang menampakkan diri. Tidak ada makhluk tersendiri namanya hantu, itu nggak ada. Tapi jin menampakkan diri. Jin bisa menyerupai siapapun kecuali Nabi Muhammad SAW. Ketika dia menyerupai dirinya dengan sesuatu, kita sebut hantu. Dia bisa menyerupai dirinya bagaikan orang yang sudah meninggal dunia, yang dulu bunuh diri dan tabrakan di tempat ini. Dia bisa menyerupai dirinya dengan sesuatu yang kita takuti. Oleh karena itu bentuk hantu di negara ke negara beda. Hantu Cina loncat-loncat, hantu Amerika vampir, hantu kita pun beraneka ragam. Yang di sini hantunya begini, yang di sana hantunya begitu. Dan kenapa ada nampak sama orang seperti itu, sundal bolong? Karena jin bisa menyerupai bentuk apapun. Dilihatnya kita takut sama mayat yang berjalan, mayat yang tegak alias apa? Pocong. Ya sudah, dia bentuk dirinya bagaikan mayat itu. Itu hanyalah jin yang menampakkan diri untuk membuat kita takut. Saya tunjukkan resepnya. Namun ini rahasia dari kaum jin, jangan disebarkan ke orang lain. Cukup antum. Jin itu menampakkan diri dalam keadaan ketakutan, bukan dalam keadaan berani. Dia pun penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran ketika menampakkan diri. Sekali lagi, ini rahasia dari alam jin.
Saya bongkar sekarang, jangan dibongkar di tempat lain. Oleh karena itu, semua penampakan yang diceritakan kepada kita nampak dari jarak jauh. Kenapa? Karena jin itu juga takut kalau orang yang digertaknya itu berani. Kalau ternyata orang yang ditakut-takutinya tidak takut dan berani mendekat, dia punya kesempatan banyak untuk ambil langkah 1000. Maka resep berhadapan dengan yang seperti itu hanya berani. Kalau nampak, datangi. Baca bismillah, datangi. Yakin anak, kalau itu jin yang menampakkan diri, dia cabut. Dia lari. Ambil batu. Nampak ada putih, ambil batu. Tapi jangan besar-besar. Bismillah, melangkah. 2, 3, 4, 5 langkah dia biasanya lari. Kalau dia tidak lari juga, dekat terus lempar. Kalau dia teriak, aduh, berarti antum dikerjai orang. Berarti antum sedang dikerjai orang, berarti ada teman yang ngerjai antum itu kalau dia teriak aduh. Jin dan manusia lebih kuat manusia, karena manusia tercipta dari tanah dan jin tercipta dari api. Tanah lebih keras, maka untuk adu kekuatan jin tidak akan sanggup berhadapan dengan manusia. Jin kalau sudah dipegang oleh manusia, dia tidak bisa kembali ke alamnya sampai dilepas. Itu yang dia takutkan. Maka jangan takut. Resepnya hanya jangan takut. Yakinlah bahwa kalau kita sudah zikir pagi, zikir petang, itu aman dari mereka. Karena ketika kita zikir pagi, akan Allah jaga sampai sore. Sampai sore. Kalau kita zikir sore, akan dijaga sampai pagi. Maka rutinkan zikir pagi dan sore. Dan ketika merutinkan zikir pagi, sore itu, yakini bahwa kita akan aman sampai sore. Kita akan aman sampai pagi. Ini jaminan dari Allah, dan Allah tidak akan pernah berdusta. Ustadz, apakah ada riwayat bahwa Nabi kita tercinta Muhammad SAW wafat karena diracun atau karena sakit? Yang jelas karena sakit. Yang jelas karena sakit. Adapun racun yang beliau minum, terminum racun, termakan racun, itu di perang Khaybar. Dan perang Khaybar ada pada tahun ke-5 Hijriah. Ada pada tahun ke-5 Hijriah. Ada seorang wanita Yahudi memasak, kemudian diberikan racun dan masakannya dihidangkan untuk Nabi SAW, dan Nabi SAW memakannya karena beliau tidak tahu di dalamnya ada racun. Itu di perang Khaybar pada tahun ke-5 Hijriah. Riwayat yang paling jelas bahwa Nabi sakit, namun sebagian para ulama mengatakan ada bekas-bekas racun itu masih ada di badan beliau. Namun yang jelas adalah karena sakit, demam, panas. Tentang umur umat Nabi Muhammad yang berkisar tidak lebih daripada 1500 tahun, hadisnya tidak sahih. Sejauh yang anda tahu, hadisnya tidak sahih, dan ditanyakan kepada para ulama mengatakan riwayatnya tidak sahih. Wallahu a'lam. Ustadz, apakah benar kita harus patuh pada pemimpin agama, bukan pemimpin negara? Jawabannya kepada semua pemimpin yang memimpin negeri kita, kita harus patuh selagi yang kita patuhi dari pemimpin itu tidak bertabrakan dengan agama kita. Jadi memahami patuh kepada pemimpin adalah apa yang diperintahkan pemimpin, ya apa yang disuruh oleh pemimpin, tidak berseberangan dengan agama kita, tidak bertolak belakang dan tidak bertentangan dengan agama kita. Itu harus dipatuhi. Tapi kalau dia perintahkan kita sesuatu yang tidak sesuai dengan agama kita, ketika itu tidak boleh patuh dan taat.
Kata Nabi SAW, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh patuh kepada makhluk dalam hal maksiat kepada khaliq. Tidak boleh patuh kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah. Kalau dia perintahkan maksiat, siapapun tidak boleh patuh. Orang tua, pemimpin, nggak boleh. Tapi selagi yang dia perintahkan ke kita tidak bertabrakan, tidak bertentangan dengan agama kita, wajib patuh. Dan pemahaman patuh kepada pemimpin, kata orang, sebagian orang, dan ini pemahaman yang salah, yang boleh dipatuhi hanya pemimpin-pemimpin yang benar. Kalau dia sudah salah, nggak boleh dipatuhi. Artinya dilihat dari dirinya. Kalau dirinya orang baik, dirinya orang soleh, dirinya menegakkan syariat, dirinya mengajak kepada kebaikan, baru boleh dipatuhi. Tapi kalau ternyata dia tidak saleh, dia ternyata berbuat kefasikan, dia berbuat dusta, walaupun perintahnya apapun nggak boleh dipatuhi. Kalau begitu pemahamannya, maka tidak akan ada kepatuhan apapun kepada pemimpin manapun di permukaan bumi sekarang ini. Ini adalah ajakan untuk tidak pernah patuh kepada pemimpin manapun. Karena siapa pemimpinan yang seperti Umar sekarang? Siapa pemimpin seperti Abu Bakar sekarang ya? Seperti Utsman, seperti Ali bin Abi Thalib? Nggak ada. Kita mau mencari pemimpin seperti Umar, nggak akan lahir. Karena Umar hanya akan menjadi pemimpin di saat rakyatnya Utsman, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Talha, Abu Hurairah, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud. Itu rakyatnya, baru pemimpinnya Umar bin Khattab. Kalau umatnya si Boy, Frankie, Blendy, Hankly, nggak ada maksud untuk nama apapun ya. Dengan perangai-perangainya itu pemimpinnya tidak akan Umar bin Khattab. Aib bagi Umar bin Khattab kalau dia adalah pemimpin untuk orang-orang yang seperti ini. Ketika zaman Ali bin Abi Thalib, datang orang kepada Ali bin Abi Thalib dan bertanya, wahai Ali bin Abi Thalib, wahai Amirul Mukminin, kenapa rusuh zaman sekarang tidak seperti zaman Umar? Zaman Umar tenang ini. Jawaban Ali bin Abi Thalib simple. Yang demikian itu karena pemimpinnya Umar, rakyatnya saya. Sekarang saya pemimpinnya, kamu rakyatnya. Sudah beda kali berjauh. Dan untuk umat seperti kita, kalau ataupun datang Umar tetap diprotes. Percayalah, karena ini sifat suka protes. Walau memimpin Umar tetap diprotes. Disalahkan pemimpin, ganti pun pemimpin diprotes lagi, ganti pemimpin diprotes lagi, Sampai kapan kita tidak pernah berhenti daripada masalah-masalah itu? Sampai kita kembali kepada agama kita. Wallahu a'lam. Bagaimana kita bisa bertahan dalam lingkungan yang awam dan lingkungan yang sulit untuk taklim? Zaman kita sekarang sudah Allah mudahkan. Kalau kita ingin taklim, itu tidak mesti harus hadir ke masjid. Walaupun hadir ke masjid lebih afdal, lebih mulia, lebih utama, lebih banyak pahalanya. Kalau ingin mendengarkan taklim, dari rumah bisa, dari kamar bisa, dari tempat kerja bisa, dari tempat usaha bisa, dari halte bis bisa, dan ustadznya bisa diperintahkan mundur sekian menit, maju sekian menit, ulang dari awal, saya belum paham, bisa diperintahkan ustadznya. Jadi lebih mudah untuk menimba ilmu, jangan keadaan yang disalahkan. Ketika saya ingin menikah, saya disuruh ziarah kubur dengan membawa kopi pahit dan rokok sebatang. Tapi saya menolaknya. Namun bibi saya kesurupan dan memarahi ibu saya karena saya tidak menurutinya. Akhirnya saya dikucilkan. Apa kiat-kiat yang harus saya lakukan dalam menghadapi sifat keluarga saya tersebut?
Ini dia bahasan kita tadi. Antum dianggap aneh dengan berpegang teguh dengan agama. Bersabar. Sampaikan terus kepada mereka, keluarga yang kita cintai, bahwa ini bukan bahagian daripada syariat. Ini adalah khurafat, dan ini adalah pekerjaan yang tidak benar, dan jangan patuhi siapapun dalam pekerjaan yang tidak dibenarkan syariat. Tapi jaga terus akhlak kita, jaga tutur kata kita kepada orang tua kita, kepada bibi kita, kepada orang-orang yang lebih tua daripada kita. Di kampung saya sedang merajalela transaksi riba. Ada yang bulanan, ada yang mingguan. Saya merasa khawatir dan takut dengan azab Allah. Seringkali saya nasihati teman dekat saya, tapi jawabannya, saya juga tahu kalau itu dosa. Apakah itu termasuk tanda hilangnya iman di akhir zaman? Iya, benar. Orang yang menunjukkan iman mulai hilang, semakin hilang adalah orang tahu dosa tapi tidak takut untuk melanggarnya. Apakah benar seorang yang beriman ketika melakukan dosa dan maksiat, iman tersebut hilang? Jawabannya tidak. Kalau maksiatnya bukan bahagian daripada kekufuran dan bahagian daripada kesyirikan, maka tidak hilang total imannya. Adapun hadis yang bisa difahami seperti itu, seperti hadis Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Tidaklah berzina orang yang sedang berzina dalam keadaan beriman, tidaklah mencuri orang yang sedang mencuri dalam keadaan beriman. Maka jawabannya adalah tidak beriman di sini maksudnya tidak sempurna imannya, berkurang imannya ketika melakukan maksiat, bukan hilang sama sekali. Wallahu a'lam. Ustadz, saya sudah rajin ngaji, tapi saya masih sulit ninggalin rokok. Apakah ini termasuk menyepelekan dosa? Kalau antum yakin bahwa dosa merokok itu maksiat alias haram, itu antum menyepelekan dosa. Ini tidak boleh dibuat-buat. Kalau antum sudah sampai kepada antum argumentasi, dan ini pendapat yang benar, ini pendapat yang paling kuat dan seluruh pendapat para ulama. Ulama-ulama dunia sepakat tentang masalah ini, bahwa rokok itu hukumnya haram, dan antum masih menyepelekannya, antum menyepelekan dosa. Berjuanglah. Hanya keimanan yang bisa membuat orang berhenti daripada maksiat, termasuk rokok. Adapun ditakut-takuti dengan gambar yang dipasang di rokok, nggak mempan. Ya, hanya iman yang bisa membuat mereka berhenti. Dan rokok itu hal yang paling aneh di permukaan bumi. Semua dagangan selalu mengatakan dagangannya bagus kecuali rokok. Dia selalu mengatakan dagangannya buruk, dagangannya membuat orang sakit, dagangannya membuat orang mati, membuat kanker, membuat apa, tapi tetap laris. Subhanallah. Kepada kita ditawarkan minuman lezat, nikmat, manis, wah seger, tapi dikatakan kalau antum rajin antum akan kanker. Kira-kira mau enggak? Nggak mau kan? Tinggalkan, datang minuman yang kedua atau yang ini saja, tetap manis, nikmat, enak, seger, tapi kalau rajin impoten. Mau nggak? Nggak mau. Kemudian kesampingkan dibawa minuman berikutnya, enak, lezat, manis, tapi kalau rajin paru-paru. Mau nggak? Nggak mau. Dikeluarkan rokok ini aja, pahit, bikin batuk, tak kalau rajin kanker, impoten, sekalian paru-paru. Nah kalau ini saya demen. Aneh kan? Orang kafir saja sudah tahu haramnya rokok, sehingga mereka propagandakan tinggalkan rokok berbahaya. Masa umat Islam ketinggalan? Negara mana saja yang dapat dijadikan sumber mencari ilmu yang murni dalam agama Islam? Ilmu yang murni tidak terbatas negara.
Nggak bisa kita katakan negara ini, negara ini, negara ini, negara, nggak bisa. Karena ini ilmu, ini pemahaman mengalir kemanapun. Dan tidak ada sebuah negara yang bersih dari kesalahan. Mana ada? Nggak ada. Tetapi negeri yang sampai sekarang masih luar biasa baik, Mekah, Madinah. Dan kita menyaksikan kebaikan-kebaikan yang ada di sana. Kita ke Mekah, kita ke Madinah, kita nggak dengar musik sedikit pun. Datanglah ke Mekah dan Madinah. Sedikit saja ke Jeddah sudah banyak musiknya. Tapi di Mekah, Madinah nggak ada. Mall-mall yang ada yang pakai musik. Dan nggak ada orang yang membuka aurat. Tak ada wanita yang tidak berjilbab Mekah, Madinah. Jadi kebenaran tidak terbatas oleh negara. Kita yang Indonesia, di Indonesia bisa masuk Islam, sementara Abu Jahal di samping Ka'bah bisa wafat di atas kekufuran. Nggak ada hubungan dengan tempat. Ustadz, ana mau tanya, apakah benar gelar Habib adalah keturunan Rasul? Habib dalam negeri lain mereka menyebutnya Syarif. Itu mereka menyatakan bahwa ada garis keturunan ke Husain. Husain anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak bin Ali bin Abi Thalib, anak Fatimah. Soal apakah benar atau tidak benar, ana tidak tahu. Ana tidak tahu sama sekali. Mereka harus mendatangkan bukti bahwa nasab mereka, ayah mereka ini, ayah dari ini, ayah dari ini. Kalau bisa mereka bisa datangkan bukti dan mereka jujur, berarti benar keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pernah saya lakukan kepada seorang teman yang dia dikatakan keturunan Rasul. Saya katakan, datangkan dulu nasabmu, baru saya percaya. Begitu dia pulang ke negerinya Yaman, pulang membawa nasab. Ayah saya fulan, ayah saya fulan, ayah saya fulan, ayah saya fulan, sampai kepada Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dan Husain adalah suaminya Fatimah, anak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak tahu sampai mereka harus mendatangkan sesuatu yang jujur. Wallahu a'lam. Dan sekedar keturunan Rasul adalah kebaikan, tapi tidak cukup hanya itu untuk menjadi manusia saleh. Tidak cukup hanya itu untuk menjadi manusia saleh, harus mengikuti Rasul itu. Dan harusnya keturunan-keturunan Rasul orang yang paling berpegang teguh dengan apa yang dikatakan Rasul, harusnya, ya, harusnya yang mengaku keturunan Rasul berpegang teguh dengan apa yang diajarkan Rasul, karena itu kakek mereka. Bagaimana menyikapi hal yang ingin kita peroleh namun harus memberikan uang padahal itu hak kita? Kalau diminta, kasih. Itu hak kita. Namun mereka tidak berikan kecuali mereka minta duit, kasih. Tapi jangan kita kasihkan, nih, tolong kasih saya hak saya, jangan. Kita minta hak kita sampai mereka katakan bayar dulu baru saya kasih. Bayar. Kita dizolimi. Tapi jangan kita yang ngasih duluan. Wallahu a'lam. Apakah ketika saya menjalankan sunnah Nabi SAW, orang tua saya menganggap saya durhaka? Apakah itu termasuk durhaka? Tidak. Taat kepada Allah yang tidak disetujui oleh orang tua kita bukan bagian daripada kedurhakaan. Ada pendapat Allah, pendapat orang tua kita. Kalau sama, alhamdulillah. Namun kalau berbeda, dahulukan pendapat Allah dan Rasulnya. Ada permintaan orang tua, ada permintaan Allah dan Rasulnya. Kalau bersamaan, alhamdulillah, lakukan semuanya. Namun kalau berseberangan, ikuti perintah Allah dan Nabi. Dan itu bukanlah kedurhakaan. Namun akhlak kita kepada orang tua tetap harus baik. Bagaimana hukumnya meletakkan kitab Al-Quran di dalam jok motor? Hindari dan jauhi, saudaraku. Hindari dan jauhi meletakkan Al-Quran di dalam jok motor lalu kemudian kita duduki jok motor itu.
sehingga Al-Quran berada di bawah anu kita, ya, bahagian dubur dan semacamnya. Kita memuliakan Al-Quran, kita memuliakan Al-Quran. Paling tidak ambil, taruh di dalam kantong plastik, taruh di depan, atau kita suruh orang yang di belakang kita yang boncengan tolong dipegang, atau motor kita pasang box untuk letakkan benda-benda berharga seperti Al-Quran dan yang lainnya. Jangan sekali-kali kita rela Al-Quran di bawah kita dengan cara yang seperti itu. Wallahu a'lam. Kenapa Allah menciptakan iblis? Pertama, kita mengatakan pertanyaan seperti ini tidak boleh. Pertama, kita mengatakan pertanyaan seperti ini tidak boleh. Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya, kalau anda tidak salah, Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu. Allah tidak ditanya kenapa dia berbuat, tentang apa yang dia perbuat, nggak boleh ditanya. Apakah antum punya karyawan? Punya karyawan? Hah? Punya nggak? Bagi antum yang punya karyawan lah, khusus bagi antum yang sekarang punya karyawan, entah cleaning service, entah tukang buat kopi dan teh, office boy di tempat kerjanya antum, atau security di depan toko antum itu dia duduk. Lalu antum malam itu karyawan semua sudah pulang, dia antum tahan untuk lanjut di kantor sampai antum pulang. Ternyata antum pulang dari kantor antum jam 10 malam. Lalu pulang begitu ketemu dia pertanyakan, kenapa sih bapak lama kali pulang? Sementara dia antum yang gaji. Dia pertanyakan kenapa antum jam 10 pulangnya. Itu kira-kira menurut antum perbuatan dia ini baik atau tidak kepada antumnya yang sudah menggaji dia, yang sudah memberikan dia pekerjaan? Giliran antum pulang ke rumah dari kantor jam 10, dia pertanyakan, kenapa pulang jam 10 pak? Membuat saya akhirnya nggak bisa pulang jam 6, padahal saya kan juga punya anak dan istri di rumah. Dia pertanyakan antum kenapa pulang jam 10. Kira-kira antum nyaman nggak dengan pertanyaan itu? Hah? Nyaman? Itu baru manusia dengan manusia. Itu baru dari kita, makhluk yang sangat lemah kepada karyawan kita, yang boleh jadi secara takwa dia lebih bertakwa daripada kita. Tapi karena dia karyawan, kita yang gaji, dia mempertanyakan kenapa kita pulang jam 10, boleh jadi kita pecat dia. Lalu bagaimana kalau sekarang ini antum dipecat oleh Allah jadi makhluknya? Karena pertanyaan antum yang tidak pada tempatnya. Allah pernah berbuat zalim? Tidak. Allah pernah berbuat salah? Tidak. Berarti penciptaan iblis tidak ada kesalahan. Penciptaan iblis tidak ada kezaliman. Soal bagaimana saya tidak tahu untuk memikirkannya, iya, antum itu makhluk yang sangat tidak berilmu. Oleh karena itu, nyerahlah kepada ilmu Allah yang maha adil, nyerahlah kepada ilmu Allah yang maha benar, nyerahlah kepada ilmu Allah yang tidak mungkin melakukan kesalahan. Bukan Allah namanya kalau dia salah. Maka pertanyaan ini tidak pada tempatnya. Pertanyaan ini yang seperti ini dan yang semisal dengannya, tolong jangan tanyakan, karena itu adalah akhlak yang tidak baik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau tidak ada iblis, tidakkah terjadi
apa ya? Jalan ke surga ini tidak ada perlawanan, tidak ada kesulitan, karena manusia tidak terpengaruh kepada bujukan iblis, manusia tidak terpengaruh kepada maksiat, manusia tidak terpengaruh kepada. Sementara Allah Tabaraka wa Ta'ala menginginkan makhluk yang diuji dengan itu. Kalau tidak ada ujian menuju surga Allah, tidak ada sabar untuk menolak ajakan ke neraka Allah, maka bukan itulah dia kodrat kita. Kodrat kita dilahirkan oleh Allah, diciptakan Allah untuk itu. Adanya manusia yang berjuang melawan susah-susahnya untuk mencari surga Allah, berjuang untuk selalu sabar padahal dia suka untuk menghindar dari neraka Allah. Dan adanya iblis untuk itu juga. Para ulama mengatakan tidak ada iblis, tidak ada jihad, tidak ada iblis, tidak ada turun syariat, tidak ada iblis, tidak diutus Nabi Muhammad SAW, tidak ada iblis, tidak diturunkan Al-Quran, tidak ada iblis, tidak ada berat-beratnya sholat fardu, tidak ada iblis, tidak ada banyak hal syariat ini akan hilang. Maka jangan pertanyakan pertanyaan seperti itu. Mungkin kalau tidak ada iblis kita tidak diciptakan, mungkin, wallahu a'lam. Allah menginginkan ada perseteruan antara manusia dengan iblis, wallahu a'lam. Saya katakan wallahu a'lam. Sekali lagi, jangan bertanya tentang apa yang telah Allah lakukan, karena seluruh yang Allah lakukan tidak ada kezoliman di dalamnya, tidak ada kesalahan di dalamnya. Soal kita tidak faham apa yang Allah lakukan, berhusnudzonlah kepada keadilan Allah. Pasti Allah adil, pasti Allah tak melakukan kesalahan. Nah, ya Ustadz, apakah doa bisa merubah takdir? Nabi Zakaria alaihi salam, Allah takdirkan istri beliau mandul, dan Allah takdirkan beliau dan istrinya sudah berusia tua. Takdir awalnya seperti itu. Takdir awalnya seperti itu. Wanita dalam usia subur tapi mandul tidak bisa punya anak. Wanita yang subur dia punya anak, namun sekarang sudah tua juga tak bisa punya anak. Dua-duanya bersatu pada Nabi Zakaria. Sudahlah ketika subur beliaunya mandul, sekarang yang mandul itu pun sudah berusia tua, harusnya semakin jauh dari kehamilan. Apa yang tiba-tiba menjadikan Nabi Zakaria akhirnya punya keturunan? Apa yang terjadi? Karena Nabi Zakaria berdoa, dan doa Nabi Zakaria dikabulkan Allah. Dengan dikabulkan doa Nabi Zakaria, Allah katakan, fa aslahna lahu zaujah, kami perbaiki istrinya. Kemandulannya dirubah menjadi kesuburan walau di usia tua. Sehingga ketika datang kabar kepada Nabi Zakaria bahwa engkau akan punya keturunan, beliau pun kaget. Aku sudah tua, istriku mandul. Jawaban malaikat, kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqtiya. Itu perkara yang mudah bagi Allah. Itu perkara yang mudah bagi Allah. Dan kami akan jadikan dia rahmat dan jadikan dia tanda-tanda kebesaran kami, dan perkara telah diputuskan, yaitu engkau akan punya anak dan istrimu akan hamil walaupun sudah tua dan sebelumnya istri engkau mandul. Allah sudah rubah keadaan, dan Allah mengatakan Allah merubah itu karena doa Nabi Zakaria. Maka fahami seperti itu. Jangan fahami kalau saya berdoa terjadi perubahan dalam catatan takdir. Nggak begitu. Tidak begitu. Bagi antum-antum yang sekarang punya kelapangan rezeki,
Bagi antum-antum sekarang yang punya kelapangan rezeki, boleh jadi kelapangan rezeki yang antum dapatkan sekarang karena dulu antum pernah berdoa kepada Allah di saat sempit. Bangun di malam hari, tahajud, nangis-nangis dengan sempitnya rezeki, lalu minta kepada Allah dengan penuh keikhlasan, ya Allah lapangkan rezekiku ya Rabbku, nangis. Boleh jadi doa antum yang pernah antum ucapkan sekian tahun yang lalu itulah yang sekarang dengannya Allah kabulkan, lalu Allah mudahkan rezeki yang sekarang. Kita tidak tahu apakah ini itu atau itu. Namun boleh jadi rezeki yang lapang sekarang buah daripada doa yang dulu diucapkan yang dikabulkan Allah tabaraka wa ta'ala. Bisa difahami? Jadi doa kita ada dalam catatan takdir. Doa yang dikabulkan menjadi perubahan ada dalam catatan takdir. Antum doa nggak minta rezeki kepada Allah? Doa nggak? Doa minta rezeki yang lapang atau tidak? Doanya minta lapang atau minta sempit? Lah kenapa doa lagi? Kan rezeki sudah diatur dalam takdir. Itu dia. Mudah-mudahan doa ini menjadi hal yang dikabulkan. Ketika dikabulkan dalam catatan takdir kita, Allah berikan rezeki yang lapang, rezeki yang halal dan lapang. Tak ada masalah, doalah kepada Allah. Sebagaimana tidak ada masalah, rezeki sudah dijamin, namun kita sudah tetap disuruh berdoa minta rezeki, dan Rasulullah mengajarkan kita untuk minta rezeki kepada Allah, dan kita pun tanpa ada rasa bersalah melakukan minta rezeki. Gak ada salahnya minta rezeki kepada Allah, biasa-biasa aja, enjoy saja minta rezeki. Oleh karena itu hal yang sama dengan doa-doa kita yang lain yang kita ingin terjadi perubahan dalam hidup kita. Wallahu ta'ala alam. Afwan Ustadz, seperti apakah di neraka istri yang tidak taat kepada suaminya? Tawanya sebagian jamaah mendengarkan pertanyaan menunjukkan ada keanehan dalam pertanyaan itu. Seharusnya pertanyaannya bagaimana cara menasihati istri yang tidak taat kepada suami misalnya, bukan bagaimanakah di neraka. Serem banget pertanyaan, serem pertanyaannya, benar kan? Seperti apakah, saya takut salah baca ya kan, benar kan? Seperti apakah kan? Seperti apakah di neraka istri yang tidak taat kepada suami? Kayaknya di antara kita yang hadir ada yang sedang bermasalah sama istrinya. Dia nyuruh istrinya begini, istrinya tidak mau. Dia nyuruh istrinya begini, istrinya tidak mau. Sehingga kesempatan duduk di majelis ini dan kesempatan istrinya datang kasih pertanyaan. Semoga Allah jawab, semoga Allah takdirkan Ustadz menjawab. Nanti pulang pengajian, tuh kan, dengar nggak apa kata Ustadz tadi? Saya ingin mengatakan bukan begini cara menimba ilmu dan mengajarkan ilmu. Ilmu itu bukan senjata untuk ditembak-tembakkan ke orang, apalagi ke istri sendiri. Ini kayak Ustaz, tembakkan Ustaz, tembakkan ayat hadis tentang wajibnya istri patuh kepada suami agar nanti di rumah saya gampang. Enggak begitu. Adakah rumah tangga tidak ada masalah? Dan penyelesaian
penyelesaian masalah rumah tangga tak cukup dengan pertanyaan seperti ini dan jawaban Ustadz. Itu gak cukup. Saya pernah ngurus rumah tangga orang yang hampir bertengkar, hampir bercerai, kemudian itu hampir 4 bulan. Begini, ceritakan, buat perjanjian, kamu harus begini ya, kamu harus begini ya, kesalahan kamu di sini, kesalahan kamu, ada kesalahan sebagaimana istrinya ada kesalahan, sebagaimana yang sedang dikadukan suaminya, istrinya juga punya rentetan kesalahan suami yang kalau istrinya bertemu Ustadz, dia akan ngadukan itu ke Ustadz juga. Nah begitu memang, selalu begitu, istri punya kesalahan, suami punya kesalahan. Sekarang kan baru suami yang ngadu. Kalau saya berikan kesempatan kepada istrinya, mungkin 2 lembar ini. Nah, mungkin, Allahu a'lam. Maka tidak adil kalau jawabannya hanya dari pihak suami. Sebagaimana tidak adil kalau hanya dari istri kemudian dijawab. Maka bertakwalah kepada Allah. Berusahalah untuk saling memaafkan. Berusahalah untuk memperbaiki diri. Apa yang tidak disukai suami dari hal yang tidak disukai Allah, tinggalkan. Apa yang tidak disukai oleh istri dari hal yang tidak disukai Allah, berusaha merubah. Selagi itu maksiat, wajib merubahnya. Tidak bisa masalah rumah tangga itu selesai dengan satu pertanyaan seperti ini kemudian jawabannya itu mungkin malah menambah masalah. Wallahu a'lam. Kalau itu adalah istri kita, berarti orang yang kita bertanggung jawab di hadapan Allah atas sesuatu pada dirinya. Bagaimana sikap ana menghadapi keluarga dekat yang tidak menutup aurat dan ana tahu anaknya berpacaran? Apabila seseorang tahu kemungkaran, maka Nabi berlaku padanya hadis Nabi kita tercinta, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Apabila salah seorang di antara kalian melihat kemungkaran, kalau dia bisa rubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya yang ada pada tempat tersebut, maka dia lakukan. Ini bagi penguasa. Kalau dia tidak sanggup, maka dengan lisan, dengan cara menasihati orang tersebut yang menasihati langsung orang yang, atau memberitahu kepada orang yang akan menasihatinya, yang bertanggung jawab akan perbuatannya, yang bertanggung jawab untuk mendidiknya. Kalau itu tidak sanggup juga, fabi qalbi, dengan hati. Hati itu maksudnya apa? Tidak suka perbuatan tersebut dan menghindar ketika perbuatan itu sedang terjadi. Itu semuanya berlaku seperti itu, termasuk yang ini. Sekiranya kita, itu bukan kekuasaan kita, bukan anak kita. Kalau anak kita, kita wajib untuk melarangnya. Tapi itu anak keluarga kita, bukan anak kita. Maka tidak di wilayah kekuasaan kita. Turun dia kepada lisan. Kewajiban lisan. Kewajiban lisan di sini apa? Bisa kita panggil dia yang bersangkutan dan sampaikan kepadanya nasihat-nasihat. Atau kita sampaikan kepada ayahnya, keluarga kita itu. Entah dia adalah adik kita, entah dia adalah om kita, entah dia adalah sepupu kita. Lalu kita katakan, ini yang saya tahu dan saya tidak ingin dia begini-begini. Kalau kita bisa melakukan itu yang kalau tak bisa juga, diam juga bukanlah kesalahan, dengan syarat kita tidak menyukai itu dan kita membenci perbuatan tersebut. Wallahu a'lam. Saya bekerja di salah satu instansi pemerintah. Terkadang saya mendapatkan uang dari atasan yang menurut saya itu tidak halal. Jika saya tolak, khawatir atasan tersinggung. Jika saya terima, tetapi saya pakai untuk keperluan kantor dan saya berikan pada orang yang membutuhkan, apakah saya tetap berdosa karena menerima uang tersebut?
Kalau Bapak betul-betul yakin itu uang haram, yakin, betul-betul yakin itu uang haram, uang yang tidak boleh untuk diterima, maka menerimanya adalah kesalahan. Menerimanya adalah kesalahan. Kalau yakin bahwa itu adalah uang. Tapi kalau masih belum yakin, masih samar-samar, maka perlu bertanya kepada ahli ilmu tentang kasus tersebut. Ini uangnya bagaimana? Saya masih belum yakin antara halal, masih ragu halal dan haramnya. Tapi kalau yakin itu uang haram, maka yang benar adalah tidak menerima uang haram. Karena ketika kita menerimanya, kita tahu itu uang haram lalu kita menerimanya itu sebuah kesalahan. Karena perintah agama tolak. Perintah agama begini, lalu kita lakukan begini. Nah, itu dia yang kita sebut tadi, rasa sungkan. Dan itu yang akan membahayakan kehidupan akhirat kita. Nah, ketika kitab amal dibacakan oleh kita, apakah diperdengarkan atau diketahui orang lain? Kita bacanya masing-masing. Kita bacanya apa? Masing-masing. Itu yang Anda tahu. Masing-masing diberikan kitab dan masing-masing membaca catatan kitabnya. Soal apakah orang lain tahu isi catatan kitab kita, tak ada keterangan. Yang ada adalah ketika dihisab. Ketika dihisab, manusia dipanggil menghadap Allah dan Allah menyampaikan kepadanya kesalahan-kesalahannya. Manusia terbagi dua. Ketika Allah sampaikan kepadanya kesalahan-kesalahannya, itu dia pertanggungjawaban. Manusia terbagi dua. Ada yang Allah tutup sehingga penduduk mahsyar tak tahu apa yang sedang Allah sampaikan kepadanya. Ada yang Allah tidak tutup sehingga seluruh penduduk mahsyar mendengar apa yang Allah katakan kepadanya. Ini arti yauma tublas sarair. Pada hari di mana semua rahasia-rahasia ditampakkan oleh Allah. Semua dosa dan kesalahan kita yang kita rahasiakan diperdengarkan oleh Allah kepada seluruh penduduk mahsyar, mulai dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir mati. Kenapa tidak diberikan penutup? Tidak diturunkan penutup sehingga apa yang Allah sampaikan didengar semua penduduk mahsyar. Kalau itu yang terjadi, berarti mereka tahu dosa dan kesalahan kita. Tidak dari catatan kitabnya, tapi dari hisabnya. Namun orang yang beriman, juga orang yang beriman yang Allah ingin ampuni, mereka juga pasti melakukan kesalahan. Namun Allah turunkan pembatas sehingga ucapan Allah hanya dia yang dengar. Penduduk masyarakat tidak tahu apa yang Allah ucapkan kepada orang tersebut. Dan ini artinya Allah menutup kesalahan kita. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang rajin menutup aib saudaranya muslim, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Salah satu makna di akhirat adalah ini. Ketika aibnya dibongkar oleh Allah di padang mahsyar, orang lain tidak tahu. Penduduk mahsyar tidak dengar karena Allah turunkan penutup. Di antara makna di dunia, kita maksiat kita orang tidak tahu di dunia. Orang tidak tahu, orang tahu hanya ketaatan kita, maksiat kita orang tidak tahu. Tidak dibongkar oleh Allah ke publik dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Dan untuk mendapatkan kemuliaan tersebut, Rasulullah menyuruh kita rajin untuk tidak membicarakan kesalahan orang lain, rajin untuk menutupi kesalahan orang lain. Sampai di sini, wasallallahu wasallam wa barak. Sabar tidak ada batasnya. Apakah kita berusaha keluar dari takdir buruk? Apakah bisa dikatakan kita tidak ridho dengan takdir itu? Tidak ada manusia yang nyerah dengan kondisi buruk itu. Ya sudahlah, buruk-buruklah gitu. Nggak begitu juga. Semua manusia fitrahnya ingin keluar dari kondisi itu. Dan fitrah manusia begitu.
Oleh karena itu ketika dia sakit, dia berusaha untuk keluar dari sakitnya dengan mencari obat, mencari orang yang mengerti resep obat, baik resep obat dari tabib-tabib, dari herbalis atau resep obat dari dokter-dokter konvensional. Intinya mencari resep obat untuk penyakitnya. Seperti itu fitrah manusia. Hal yang sama dengan kondisi-kondisi yang tadi. Sekiranya PHK, dia mencari usaha lain, dia mencari pekerjaan lain untuk keluar dari kondisi yang sekarang ada. Itulah fitrah manusia. Itulah fitrah manusia. Rasulullah SAW mengatakan, innallaha lam yunzil da'an illa anzalalahu dawa'an fatadawau. Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit, melainkan menurunkan bersamanya obat. Maka berusahalah kalian untuk berobat. Cari obat, cari orang yang mengerti resep obat. Wallahu ta'ala alam.